dan zaman praaksara. Kelangkaan adalah ketidakkeseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Dalam banyak kasus, penyebab kelangkaan adalah penurunan pasokan yang terkadang tidak terduga. Sebagai contoh adalah ketika kekeringan terjadi dan air mengering. Dalam kasus lain, kelangkaan disebabkan karena persediaan berkurang secara perlahan. Sebagai contoh adalah kelangkaan batu bara dan minyak bumi. Dalam situasi lain, kelangkaan dapat disebabkan karena permintaan meningkat secara drastis, sedangkan pasokan tidak dapat mengimbangi dengan cepat. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pulau yang kondisi fisiknya beraneka ragam. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan yang juga tidak sama di setiap daerah. Banyak daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan karena tidak adanya sumber daya di daerah dan sulitnya akses ke daerah tersebut. Kita sering melihat bahwa terkadang di suatu daerah memiliki sumber daya yang besar, sedangkan di daerah lain banyak memiliki sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Sangat jelas bahwa kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi karena setiap daerah tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian tadi, tidak dapat membagi penyebab kelangkaan tersebut ke dalam 3 jenis utama, yaitu kelangkaan akibat permintaan meningkat. Kelangkaan ini terjadi ketika peningkatan populasi atau peningkatan konsumsi melebihi persediaan sumber daya. Kelangkaan akibat kurangnya pasokan. Kelangkaan ini terjadi ketika faktor lingkungan mengurangi ketersediaan sumber daya seperti kurangnya air selama kekeringan dan kelangkaan akibat akses yang tidak merata ke sumber daya. Sebagai contoh adalah kondisi fisik yang berbeda pada setiap pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak meratanya akses daerah ke sumber daya yang dibutuhkan. It's coffee time, baru. Masa praksara yang juga sering disebut sebagai masa nirleka merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia memiliki masa praksara yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sebutan masa praksara ada untuk menggantikan masa prasejarah yang dirasa kurang tepat meskipun belum mengenal tulisan. Manusia purba yang hidup pada masa tersebut sudah memiliki sejarah serta telah menghasilkan kebudayaan. Meskipun belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun yang pasti masa praksara dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di muka bumi. Pada zaman Neozoikum atau Kainozoikum yang terjadi kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, bumi sudah mulai stabil sehingga kehidupan semakin berkembang. Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman tertier, zaman ketiga, serta zaman kuartier, zaman keempat. Pada zaman tertier, binatang besar mulai berkurang, tergantinya oleh jenis-jenis binatang menyusui, misalnya kera dan monyet. Sementara itu pada zaman kuartier mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Zaman kuartier sendiri terbagi ke dalam dua masa, yakni masa Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia dan seringkali disebut sebagai zaman es, serta masa Holosen yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai nenek moyang dari masa modern.